Lihat di sini banyak profesor ini, banyak S3, iya kan? Pak Purbaya S3, siapa lagi? Pak Peri S3, Yasyarli S3, siapa lagi itu? Gibran. Oh, no. Tidak ada yang saya takuti kecuali menunjukkan ijazah kepada rakyat. Bapak maju tidak tahun depan, kira-kira begitu Pak pertanyaannya Pak. Sekarang ini saya mau fokus dulu bekerja ngurusi masalah rusun, masalah monorail, masalah MRT, masalah kesenjangan tadi, masalah copet tadi, masalah-masalah itulah. Jadi saya sampai saat ini tidak terpusingkan dan tidak terpengaruh dengan hasil-hasil survei, enggak pengaruh ke saya. Ya. Baik, Pak. Akhirnya MK menolak syarat minimal S1 untuk capres-cawapres. Ini gua setuju banget ya. Setuju banget ya kan. Kemarin yang syarat minimal SMA aja, itu anak SD masih bisa lolos. Yang nggak punya ijazah masih bisa lolos. Jadi percuma, nggak ada lah ideal Indonesia emas memperbaiki kualitas capres, nggak ada ya, omong kosong ya. Fungsi MK tuh nggak kayak gitu guys. Ini gua kasih tahu nih ya. MK ini sangat paham dengan perpolitikan di Indonesia. Jadi keputusannya itu dipakai untuk bergen politik juga sebenarnya. Kita belajar dari putusan 90 kemarin ya kan. Masalah usia itu udah jelas banget. Tiba-tiba beberapa hari sebelum pencalonan kan dirubah ya kan. Jadi gitu mainannya. Kalau mau ingin mengajukan syarat minimal pendidikan, jangan sekarang kejauhan, calonnya belum tahu siapa. Jadi tujuannya itu untuk mendiskualifikasi calon syarat-syarat ini sebenarnya. Jadi besok nih kita lihat, mana tahu misalnya ada calon dari lulusan SD, lulusan S1 misalnya, atau lulusan SMA. Nah baru tuh nanti gugat misalnya, besok calon presiden harus lulusan SD, nggak boleh lebih. Nah ketok palu, nah kayak gitu mainnya. Mana tahu kan ada ponakan MK, ada yang mau maju capres kan, mungkin ya, mana tahu. Nah nanti MK mengesahkan, jadi yang lain diskualifikasi calon tunggal, kayak gitu mainnya ya. Ini yang gugat juga harus paham politik, nih nggak paham politik kayak yang nampaknya yang S1 ini ya. Jadi berhentilah berharap dengan ideal-ideal kayak gitu. Ini Indonesia ya, ingat ya, Indonesia ini. Apakah Anda kuliah ini ingin sekali menyelesaikannya dengan ijazah asli? Setuju? Bulat loh ini. Hebat Trisakti ini. Mau kuliah menyelesaikannya dengan ijazah asli. Tidak seperti orang lain yang berbicara, ngapain ngurus soal ijazah? Ya banyak hal lain yang lebih penting di negara ini. Banyak kehidupan rakyat yang lebih penting, banyak jembatan belum dibangun. Ngapain kalian ngotot soal ijazah? Anak saya nanti juga nggak apa-apa, kuliah silakan, ijazahnya nggak ketahuan juga nggak apa-apa. Tapi pertanyaan terakhir ya, apakah Anda yakin bahwa ijazah Bapak palsu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua orang yang lagi berusaha memaklumi kasus ijazah palsu kayak si tolol ini, saya nggak peduli ijazah dia real atau ijazah dia nggak real. Tapi setidaknya dia udah jadi presiden, bro. Udah nggak ada cara lain selain mendoakan yang terbaik buat mereka. Gua doain pas lu lagi sakit dikasih obat palsu. Amin. Gua doain pas lu berbisnis dibayar pakai uang palsu. Amin. Gua doain pas lu pacaran dapat pasangan yang suka kasih janji palsu. Amin. Gua doain pas lu beli mobil dapat BPKB palsu. Amin. Gua doain pas lu beli rumah dapat SHM palsu. Amin. Seharusnya sih nggak ada masalah ya. Kan yang penting dapat mobil, rumah, pacar, obat, duit dan lain-lainnya. Walaupun palsu semua. Iki menurut berita sing lagi berseliweran ning TikTok iki mosok tenan to Gibran ora duwe ijazah SMA. Ijazahe
wi jasa luar negeri, wi sertifikat apa wi kursus bahasa Inggris wi disetarakan dengan jasa SMA wi tenan pora wi cah. Ya. Masa ya adewe iki rela cah jenderal. Terus polisi, hakim, kabeh wi wong dhuwur-dhuwur terus termasuk awak dhewe barang wi ya. Wong rakyat cilik gini iki masa ya rela apa negara dipimpin karo wong ra duwe jasa SMA wi piye ya cah? Menurutmu piye cah wijane iki cah? Komen cah. Komen kene komen. Prinsip hukum itu kan siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Dia kan menuduh. Saya akan coba tanggapi video ternakannya Joko Widodo. Kalau disebut hewan ternakan ya, katanya siapa yang mendalilkan itu yang harus ya membuktikan. Itu menurut hukum katanya. Sebenarnya itu bukan menurut hukum, itu mereka itu bahas Pak Anies waktu itu ya. Dia coba mengutip bahasa dari Pak Anies, bukan dari hukum. Ini kejelekan otak kalian ya, pendukungnya Jokowi ya, dari yang berdasi sampai melarati otak sama ya. Kalau Anda tadi bilang siapa yang mendalilkan itu yang harus membuktikan, itu konteksnya beda konteks. Kalau ada yang mau dituntut di sini itu KPU yang harus dituntutkan. Kenapa KPU ini harus dituntutkan? Tidak mungkin KPU itu tidak tahu Gibran belum umur 40. KPU juga tidak mungkin tidak tahu kalau Gibran ini lulus S berapa. Ya. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dalam klip video tersebut di mana Bapak Prabowo menegaskan untuk menjadi pemimpin negara kita ya harusnya mempunyai wawasan yang tinggi serta berpikir kritis dalam situasi-situasi yang ada di negara kita ini ya. Banyak yang sudah berpengalaman dan berpendidikan tinggi ya harusnya bisa mempergunakan pendidikan mereka itu untuk memajukan negara kita ya, bukan untuk membuat kerucuhan di negara kita ya. Dalam hal tersebut dia menegaskan kembali untuk para penjabat-penjabat di negara kita, terutama orang-orang yang benar-benar sudah diketahui dalam hal ini banyak yang membuat kerucuhan di beberapa akhir-akhir ini ya, tentunya seperti begitu. Dan dalam konteks tersebut di mana banyak hal-hal yang dikaitkan mengenai tentang kaitannya dengan geng Solo ini ya, ibaratnya membuat seakan-akan dalam kecerdasan mereka itu, kelicikan mereka itu membuat kekuasaan atau keuntungan pribadi mereka ya, seakan-akan melupakan hak dan kewajiban mereka sebagai pemimpin negara kita ya, tentunya seperti begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya langsung saja kita akan membacakan beberapa komentar dari netizen, tanggapan mereka dalam menyikapi video ini ya. Tentu ketika mereka menonton video ini mereka bisa menyikapi serta menyimpulkan dan memberikan komentar atau tanggapan mereka ya. Menurut Muhalzian Ino ini, pokoknya ijazah penjabat wajib boleh diketahui, perlihatkan ke masyarakat ya, ibaratnya seperti begitu. Apapun tidak boleh dibohongi atau harus dipublikasikan di depan masyarakat supaya biarlah ini menjadi pengalaman kita ke depannya dalam memilih penjabat-penjabat atau pemimpin-pemimpin di negara kita supaya tidak ada lagi hal-hal seperti yang sudah terjadi pada saat sekarang ini ya, tentunya seperti begitu. Dan tidak boleh kita harus juga berpikir supaya menelusuri latar-latar belakang dari yang mencalonkan diri tersebut supaya tidak ada lagi hal-hal kesalahan yang terulang kembali ya. Ijazah tidak jelas kok jadi presiden atau wapres, padahal banyak profesor, doktor yang lebih layak ya, ibaratnya seperti begitu. Dalam hal tersebut mereka membuat
itu mereka kira masyarakat tidak akan mempermasalahkan ke depannya. Ternyata ada orang yang berani jujur memberikan pernyataan-pernyataan fatal ya, yang akhirnya banyak menjadi pembicaraan-pembicaraan di beberapa media sosial ya, tentunya seperti begitu, sehingga pada saat ini ya banyak masyarakat yang sudah geram kepada geng-geng Solo ini ya, karena pada dasarnya kerusuhan yang terjadi di negara kita ya selalu terlibat dengan mereka. Ya, makanya hadiri Jokowi dan mengusulkan Gibran. Ya betul, sejak kapan yang mendalihkan menunjukkan buktinya ke publik memang yang punya ijazah. Siapa yang punya ini otak terbalik berpikir kalau benar punya ijazah asli kenapa tidak ditunjukkan saja ke publik. Hanya bikin ribut dan gaduh, dan kemudian anaknya begitu juga tidak jelas sekolahnya, tamatan dari mana. Sepertinya negara sebesar ini punya pemimpin tidak jelas pendidikannya di negara ini ya. Dalam konteks hal tersebut ya, mereka seakan-akan membuat kekuasaan negara kita ini, mereka mau membuat rekayasa supaya seakan-akan mereka sudah berpendidikan tinggi ya, mereka kira masyarakat akan tidak mempermasalahkan hal-hal tersebut ya, padahalnya itu yang harus menjadi pedoman kita sebagai masyarakat untuk semakin giat lagi untuk penerus-penerus seterusnya seperti begitu ya. Namun kalau memang benar asli ya tentunya harus diperlihatkan di depan publik ya, apa susahnya seperti begitu ya, karena pada dasarnya kalau memang asli tidak ada takut ya, dan harus disesuaikan dengan tindakan seperti begitu. Namun inilah yang menjadi kecurigaan kita, mereka bilang asli tapi tidak ada pembuktian sama sekali, ibaratnya hanya sekedar dari mulut saja tapi tidak ada tindakan yang pasti untuk diperlihatkan secara lebih detail seperti begitu. Nah, selanjutnya mantap Pak Prabowo, karena mereka curiga dengan ijazah Jokowi dan Gibran untuk menghilangkan kegaduhan terlepas dari asli atau palsu harus ditunjukkan ke publik agar masyarakat tidak gaduh lagi ya. Itu yang menjadi kecurigaan kita. Kalau tentunya kalau memang benar-benar asli ya tentunya harus mereka mempublikasikan di depan publik atau memperlihatkan gitu ya, karena apa susahnya seperti begitu kalau memang benar asli ya, tidak ada rasa takut-takutnya untuk dipublikasikan ya. Itu memang sudah wajar masyarakat ingin mengetahui para petinggi atau penjabat-penjabat di negara kita ini, pemimpin-pemimpin negara kita ini, mereka tahu apakah memang benar-benar wawasannya luas serta pendidikan yang tinggi ya, tentunya seperti begitu. Tapi karena kalau benar-benar itu palsu ya, otomatis mereka tidak bisa mengelak lagi untuk memberikan bukti yang jelas, hanya pembelaan diri saja karena tidak ada bukti yang pasti, karena memang benar-benar palsu ya. Itulah yang menjadi kecurigaan kita sebagai masyarakat ya. Gibran secampur ya, minum es cendol. Bang Duit adalah raja di dunia ini, boro-boro KPU, MK saja doang duit gaib ya, ibaratnya bara banyak-banyak penjabat-penjabat di negara kita lupa akan hak dan tanggung jawab mereka dalam mengerjakan pekerjaan mereka hanya karena dibutakan dengan uang, atau ketika sudah disogok ya otomatis mereka lupa akan segalanya ya, seakan-akan hanya untuk kesenangan pribadi tanpa melihat kesengsaraan dalam masyarakat ya, mendamaikan masyarakat tentunya seperti begitu, tapi mereka lupa akan tanggung jawab mereka seperti begitu ya. Ya, betul Bapak Prabowo, penjabat harus ditunjukkan ijazahnya. Presiden itu harus waras, lingkar, jujur, beretika, dan tidak penipu. Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia, pasti punya kualifikasi di atas dan pasti memberantas pemimpin yang gak punya kejujuran dan penipu dan merugikan pendidikan yang tak wajar, apalagi tak beretika baik ya, seperti begitu. Mungkin kita mengira masih belum dinotis seperti begitu, tapi mungkin ada rencana yang sudah diatur untuk memperatakan para koruptor-koruptor di negara kita ini, karena kalau langsung saja dijebolkan ke penjara ya otomatis tidak ada bukti yang jelas ya, memang tidak bisa, harus mengumpulkan bukti-bukti yang meyakinkan supaya mereka tidak bisa mengelak lagi dalam hal tersebut ya, tidak ada lagi alasan untuk membela diri ya, seperti begitu ya. Tentu apapun yang dilakukan oleh presiden kita ya, tentu itu yang terbaik dan kita dukung terus apapun yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden kita ya. Periksa pasti banyak yang pakai ijazah palsu, Bapak anak nggak punya ijazah parah. Dulu saya bingung ketika Jokowi berpidato kok kayak pelang-pelang, sekarang saya baru sadar ternyata ijazahnya palsu ya.
banyak ya kegaduhan-kegaduhan ya baru ditelusuri sampai sekarang setelah dia sudah tidak menjabat lagi, ibaratnya seperti begitu ya. Nah teman-teman coba berikan tanggapannya di kolom komentar. Tanggapan teman-teman sangat berarti supaya kita bisa saling bertukar pikiran dalam menyingkapi situasi-situasi politik di negara kita ini. Terima kasih teman-teman.